Selamat datang kembali di channel Warna Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ASI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Cepin, kedelapan Japa, kesembilan Main, ke-10 Cepin, ke-10 SMGR, ke-11 INTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke saham pertama. Ada ASI yang ditutup di harga 6.450, menguat 0,78%. Langsung saja ke teknikalnya. ASI ya ini di neckline 6.400. Kalau memang mau bertahan harus dijaga, tapi indikasinya menurut saya cukup bagus. Ada peluang besar bisa nge-swing atas 2 hari ke depan 6.600 ya. Jadi masalah negatif dari rangka ISEP motornya ya nggak terlalu berdampak ya. Ya memang seperti itu, sentimen seperti itu tuh nggak terlalu berdampak, paling sebentar aja habis itu biasa recovery ya. Jadi untuk ASI semoga zaman dan semoga 2 hari ke depan tembus 6.600. Kalau ISG tembus 7.000, tembus juga ASI 6.600 ya. Jadi ada potensi upside sekitar 150 poin, berarti 2% ya lumayan lah ya kalau bisa 2 hari ke depan. Tapi disclaimer, kalau Bapak Ibu mau gimana sih caranya, strateginya average down, saya nggak mau cut loss tapi saya mau pegang saham-saham big cap yang aman, Bapak Ibu bisa join di grup komunitas Borneo Trader YouTube, pilih gabung di sebelah nama Borneo Trader, pilih yang Pro Trader. Kalau nggak salah harganya 29.900. Di situ Bapak Ibu bisa catat tuh gimana cara average down, strateginya saham-saham berfundamental bagus. Itu hanya berlaku untuk saham-saham berfundamental bagus. Jadi seperti itu. Kalau mau langsung aja. Jadi tahu di mana average down-nya. Kalau misalnya Bapak Ibu beli ASI contohnya di 6.400. Kan di situ diajarin tuh melihat saham ini mahalkah, sedangkah, murah. Kalau Bapak Ibu beli pas yang di indikator yang di video saya itu di harga mahal, Bapak Ibu sudah tahu di mana harus average down. Nggak perlu nunggu 2% panik lalu average down turun 2% average down. Jadi tinggal tunggu seperti yang di video itu, titik-titik harga di mana. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi tenang Bapak Ibu pun aman. Harusnya itu sudah teruji ya, yang saya gunakan 3 tahun ke belakang. Ya aman ya. Tapi ya itu, sabar kuncinya. Dan disiplin aja ya. Jangan melihat dia hijau langsung average up, average down ya. Tunggu aja, sabar ya. Seperti itu. Untuk ICE, kalau menurut saya sih bisa potensi teknik rebound. Bisa naik 150 poin lah, 2%-an ya. Disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Auto yang ditutup menguat 4,51% ke harga 3.240. Langsung saja ke teknikalnya. Auto rebound dari 3.000 ya, level psikologisnya, dan ya lumayan kalau ada yang berani nangkap bisa jatuh kemarin ya. Kalau saya sih masih wait and see dulu Auto, karena kemarin kan masih sentimennya kurang bagus, tapi ya bertahan masih aman lah ya harusnya. Tapi kalau Bapak Ibu baru mau beli harga sekarang ya kurang oke, karena sudah di resistennya lagi. Memang baru aja breakout tembus. Tapi kalau dia gagal ya jangan dulu. Ya, untuk Auto ya kalau Bapak Ibu beli di bawah di 3.050 atau di 3.100 harusnya ini sudah ancang-ancang mulai profit taking. Misalnya besok nggak tembus 3.300 atau besok dia turun di bawah 3.200 ya. Kalau misalnya belinya di 3.100 ya, anggap beli di 3.100 turun di bawah 3.200 ya, 2,5% TP aja ya, daripada berharap balik BP kan sayang. Itu aja, karena kalau menurut saya lebih ke wait and see juga ya. Kalaupun bisa nge-swing atas ya itu tadi, tembus dulu 3.300-nya besok atau lusa ya. Dan yang penting besok jangan turun di bawah 3.200 lagi, karena ini baru aja breakout. Seperti itu untuk Auto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di 1.855 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya. IMAS kondisi seperti ini memang dia di area support 1.800-an itu support ya, tapi ya kalau Bapak Ibu yakin nih bisa rebound, cut aja. Kalau dia jebol turun di bawah 1.800 itu aja. Kalau saya masih sama untuk IMAS
Saya tunggu di 1.500-an aja. Atau nanti lihatlah kondisinya, kalau memang volumenya bagus, naiknya di create-nya juga bagus, tembus 2000 ya saya perhatikan. Tapi selama di bawah itu ya wait and see dulu lah, agak nanggung, masih ada sama yang lain ya. Seperti itu untuk IMAS, kalau mau bagus ya harus rebound besok. Jebol 1800 indikasi jelek untuk IMAS tren jangka pendeknya. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada IMJS yang ditutup di harga 338. Koreksi 0,58%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. IMJS ya masih. Langsung saja ke teknikalnya. IMJS sudah 3 kali dia membentuk ekor panjang. Mau tembus 340, 350. Gagal terus. Agak hati-hati juga. Kalau mau ya. Kalau mau aman. IMJS besok dan lusa udah di atas 350. Di bawah itu jelek. Ada peluang ke 320. Harga sekarang tuh harga-harga nanggung, antara benar naik atau turun. Tapi kan terlihat ini bisa dikatakan false breakout, karena dia itu sebenarnya sudah bagus, sudah mantul dari 350, tapi akhirnya dijebol, walaupun jebolnya dengan volume kecil. Tapi ya itu, jangan terkecoh volume kecil. Kalau jebol aja, stop loss dulu. Kalau Bapak Ibu punya trading plan, jangan melihat volume kecil turunnya, takutnya sih besok mantul ya. Resikonya kalau berharap seperti itu, kalau dibawa turun lebih dalam, ya biasanya jadi nggak tega cut loss atau malah masih kasih toleransi. Lihat mencari support selanjutnya. Biasanya seperti itu. Tapi makin dalam, makin nyangkut. Ya, seperti itu. Untuk IMJS sekarang tuh harga-harga nanggung. Tapi kalau mau beli ya bisa aja, nggak ada yang salah. Seperti itu. Ke MJS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup di 1040 menguat 1,46%. Langsung saja ke tarikannya. MPMX masih oke ya. Di atas 1000 pokoknya aman lah MPMX. Apalagi MPMX itu dari minggu ke minggu low-nya itu makin naik. Ya bisa jadi ini pola ascending triangle. Tembus 1050 besok, tutup di atas itu 1-2 hari ke depan, siap-siap mencoba kembali nge-swing atas. Swingnya tapi ya itu 1100 saja dulu ya, targetkan, jangan nggak usah jauh-jauh lah. 1100 tuh udah cukup bagus kalau dia bisa ke situ untuk tren jangka pendeknya ya. Tapi kalau misalnya tembus bisa uptrend juga. Tapi kalau menurut saya belum saatnya sekarang, kecuali ISG di 7000 ke atas. Saya tuh lebih menunggu ISG koreksi dulu. Habis ISG koreksi, nah di situ saatnya ngumpulin barang. Ya nanti apakah di September awal atau September akhir. Ya kita lihat ISG koreksi, itu saatnya ngumpulin barang-barang. Apalagi yang ownernya dalam pemilu. Itu menarik tuh. Ya, tadi nunggu aja, nunggu ISG koreksi yang cukup dalam. Dan sekarang itu masih trading cepat aja saya. Swing pendek ya, dapat 2 target. 2 sampai 10 hari dapat profit misalnya 5% sampai 10% ya bungkus dulu kalau memang nggak kuat. Ya seperti itu aja untuk sekarang, untuk strateginya. Menurut saya seperti itu. Ya, untuk MPMX langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GJTL yang ditutup di 830 terkoreksi 1,19%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibakar kemarinnya GJTL ada distribusi. Langsung saja ke teknikanya, GJTL udah kurang bagus. Targetnya bisa ke 800, uji supportnya dulu ya. Kalaupun konsolidasi harusnya masih bisa konsolidasi 800 sampai 880 dulu ya. Jangan harap tinggi-tinggi dulu karena ISG juga belum aman. Kalaupun nge-swing ISG itu ya 7100 dan siap-siap koreksi. Jadi kalau 1-2 minggu ini ISG naik ke 7100 misalnya ya habis itu saatnya koreksi. Karena ya pasti kalau nggak September, Oktober. Nah, di situ kumpulin dulu ya. Jadi GJTL kalaupun bisa konsolidasi ya cukup aman, tapi kalau bisa nge-swing ya EMA 200. Tapi kalaupun lanjut turun, menurut saya ke sekitaran 750-700 itu maksimalnya dan dikumpulin mungkin di situ lagi ya, dia konsolidasi. Seperti itu. GJTL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di 5200 terkoreksi 2,34%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, net sell. Kalau dibongkar semuanya Cepin di distribusi. Langsung saja ke teknikannya, Cepin juga ya masih sama ya, naik sedikit kena tutup gap, ditutup. Biasanya kalau gap tutup ini susah naik, tapi nggak tahu nih apakah di markdown dia tutupannya. Oh di markdownnya
25 poin satu tick ya nggak masalah sebenarnya sih. Tapi ya benar-benar turun, dia nutup gap. Kalau Cepin menurut saya wait and see dulu aja. Takutnya sih bisa ke 5.000 lagi. Ya, karena dia gagal menyentuh EMA 200-nya. Karena dia gagal menembus EMA 200. Tapi untuk tren jangka menengah Bapak Ibu simpan sampai akhir tahun masih menarik. Bagaimana strategi average down, misalnya Bapak Ibu beli di pucuk di Juli kemarin di 5.500. Cara average down-nya gimana sih? Ya itu tadi, tonton video di komunitas Borneo Trader pilih Pro Trader. Di situ ada video cara average down-nya. Ya, jadi biar Bapak Ibu tenang juga, tahu gambaran seperti apa. Tapi khusus saham berfundamental bagus. Saya nggak jamin kalau saham-saham kurang oke ya fundamentalnya. Seperti itu. Untuk Cepin, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Japa yang ditutup di 1.300, terkoreksi 1,14%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di bekas kemarinnya Japa didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Japa masih konsolidasi dan dia minggu ini itu ya sampai saat sini dia sudah membentuk lower high karena pembalikan arah nih. Ya, kalau dia jebol EMA 200-nya 1275 turun dulu ke bawah. Ya, kalau mau bertahan harus di atas 1300. Itu aja untuk Japa. Kalau kondisi seperti ini besok kemungkinan besar kalau market kuat naiknya ada potensi bisa teknik rebound atau enggak besok koreksi satu candle doji di EMA 200-nya Jumatnya rebound ya. Yang penting kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang 1270 itu toleransinya jangan turun di bawah itu. Untuk Japa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Main yang ditutup dengan 464 terkoreksi 1,27%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Main didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Main belum menarik kalau kondisi seperti ini, tapi ya bisa rebound. Ya, itu kita dikasih harga nanggung jadi nggak mau beli, ternyata ditarik naik kan. Biasa seperti itu. Market maker lihat ada antrian misalnya di bid, antrian retail, kalau memang dia mau nurunin dulu untuk naikin, biasanya nggak mau dia turunin. Kenapa? Karena ya sama aja jemput penumpang bawa naik. Ya biasanya seperti itu. Ya dikasih harga-harga nanggung seperti ini. Tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Kalau saya lihat ya kondisi seperti ini ya yang penting jangan turun di bawah 450, aman-aman aja. Cuman harga belinya harga sekarang tuh agak jauh. Berapa persen tuh dari support? 3% ya, tambah stop loss mungkin 3%, 6%. Jauh kan? 4% dari harga sekarang. Ya kalau Bapak Ibu minat boleh-boleh juga nih. 3% tapi stop lossnya 3%, 4% ya. Jadi seperti itu. Kalau saya sih daripada Main lebih menarik tadi Japa. Atau sekalian Cepin aja ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau yang pergerakannya volatil ya Main salah satunya, Main satu-satunya ya, karena dia likuiditasnya tipis jadi naik turunnya tuh bisa cepet lah. Seperti itu untuk Main. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di 6.875 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di bekas kemarinnya SMGR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. SMGR kondisi seperti ini yang masih aman di atas 6.800 masih aman. Kalau mau bagus 2 hari ke depan harus tembus 7.000. Itu bagus. Ada peluang nge-swing atas, targetnya 7.300. Kalau baru beli harga sekarang, risk reward bisa seperti ini. Untuk tren jangka pendeknya ya, 3% dengan reward 5%. Ya segitulah. Kalau dikasih 1-2 minggu ke depan ya lumayan 5% kalau dia jalan ya. Seperti itu aja. Untuk SMGR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup dari 10.900 menguat. Terkoreksi 2,02%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar sebenarnya INTP didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. INTP jebol juga 11.000-nya ya. Tapi ya masih batas toleransi. Nggak tahu nih ada info apa INTP. Tiba-tiba hari ini dibuang ya. Kalau Bapak Ibu ada tahu infonya boleh tulis di komen. Walaupun memang koreksinya nggak dalam 2% ya. Tapi ya memang target saya itu kalau dia sampai 11.600 dia itu bisa turun kalau koreksi ya nanti itu ke sekitaran 10.000. Nggak masalah lah ya kalau Bapak Ibu mau pegang sampai akhir tahun tinggal average down aja di 10.000. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Seperti itu tuh. INTP kalau ini benar terkonfirmasi jebol nggak mampu balik 1-2 hari ke depan di atas 11.000 sangat berpeluang tadi ke 10.000.
untuk INTP. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada SMBR yang ditutup di harga 358 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di broker semaringnya SMBR didistribusi. Langsung saja ke tarikannya. SMBR belum aman kalau belum di atas 360. Jadi kalau besok dia bisa tembus 360 menarik ya. Kalau Bapak Ibu mau curi start duluan ya 350 tuh santaran, jebol itu tinggalin kalau mau ya. Karena kelihatannya nih dia terus membentuk higher low dan higher high. Ya tinggal lihat besok tembus bagus. Ya harus tembus dia besok itu kalau bisa. Tembus 360. Menarik ya, seperti itu. Untuk SMBR cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuat trading plan-nya beserta charts-nya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.